Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi PPKN. Kali ini kita akan membahas semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Masih pada bab yang sama, yakni bab pertama, PPKN kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali bagi kita sebagai pelajar yang lahir di negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan misalnya ketika kita mengikuti upacara bendera di sekolah, atau menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah, atau menyaksikan 17-an yang dilaksanakan minggu kemarin. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nah, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation state. Nah, dari secara bahasanya saja, nasional itu dari kata nation ya, artinya itu kebangsaan, bangsa ya. Isme itu paham, jadi paham kebangsaan. Nah, seperti itu. Jadi, paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas pribadinya harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Seperti itu. Nah, kemudian ada patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya itu tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, ya, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Nah, biasanya kata patriot ini disematkan kepada para tentara, seperti itu, patriotisme, patriot, atau kepada warga negara yang mempunyai jiwa kepahlawanan gitu. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya gitu. Intinya sama, yakni ya semangat lah ya. Kesetiaan kepada negara, cinta tanah air, seperti itu. Nah, untuk nasionalisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, nasionalisme sempit, dan yang kedua, nasionalisme dalam arti luas. Nah, nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan Calvinisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler. Ya, ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Jadi menganggap bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling tinggi dibandingkan dengan bangsa yang lain. Nah, itu adalah nasionalisme dalam arti sempit. Sehingga nasionalisme sempit ini akhirnya merendahkan bangsa yang lain. Nah, Indonesia tidak menganut nasionalisme sempit ya. Nah, yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Berarti perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, itu nasionalisme dalam arti luas. Jadi, kalau Calvinisme itu adalah nasionalisme dalam arti sempit yang menganggap bahwa bangsanya itu paling tinggi, sedangkan bangsa yang lain adalah bangsa yang lain adalah bangsa yang rendah. Kalau nasionalisme dalam arti luas adalah bangsanya itu harus memiliki rasa cinta tanah air, rasa kebanggaan, tapi tidak merendahkan bangsa yang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya
Nilai semangat pendiri negara masih pembahasan yang sama. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45 adalah pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan, jiwa toleransi atau tenggang rasa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, serta jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Itu adalah jiwa dan semangat 45. Oke, masih di subbab C. Selanjutnya adalah komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki. Ya, kalau kita mempunyai rasa memiliki, ya kita komitmen gitu ya. Contoh, kalau kita punya barang yang disukai, pasti kita akan komitmen untuk menjaganya gitu ya. Memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Itu adalah komitmen. Jadi sikap dan perilaku ya yang ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yakni adil, makmur, dan merdeka. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi. Nah, ini adalah komitmen pribadi dari setiap para pendiri negara. Contohnya, pada waktu Rengas Dengklok, ya, peristiwa Rengas Dengklok, Bapak sudah ceritakan, itu Soekarno pada malam menuju proklamasi sedang sakit, tapi jiwa untuk jiwa nasionalismenya, jiwa mengabdikan diri kepada negaranya lebih tinggi dibandingkan dengan badannya sendiri, dibandingkan dengan tubuhnya sendiri. Jadi melakukan pengorbanan pribadi. Seperti itu. Banyaklah cerita-cerita para pahlawan yang melakukan pengorbanan pribadi untuk melanjutkan kemerdekaan, untuk melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke. Komitmen para pendiri negara masih sama. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Artinya, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau bahasa hukumnya adalah konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila final. Sejak disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara adalah keputusan final, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah. Nggak ada tuh Pancasila di amandemen, adanya juga Undang-Undang Dasar yang di amandemen. Kalau ideologi itu tidak bisa di amandemen, Pancasila itu nggak bisa dirubah seperti itu. Gimana pun perkembangan zamannya, gimana pun perbedaan zamannya, karena dasarnya Pancasila sebagai ideologi negara selalu menyesuaikan keadaan dan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, seperti itu. Oke. Terima kasih, alhamdulillah sampai pada slide terakhir, yakni penugasan. Ini bisa dilihat pada halaman 30 bagi yang punya buku PPKN kelas 7 keluaran Kemendikbud yang sudah dibagikan kepada kalian. Nah, ini silakan dibaca 1 sampai 10-nya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.